Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang hakiki kepada Allah. Pada waktu dan kesempatan pada pertemuan ini, saya akan kembali mengingatkan alangkah pentingnya nilai sebuah kiblat. Apa yang dimaksud dengan sebuah kiblat? Mantazuru al-kiblatihi wa tahta il-kiblatun. Kiblat ini ada dua, yang satu arah, yang satu menuju. Nah, kalaulah yang berkiblat mengarah kepada sesuatu yang dohir, yang disebut alam, bersifat mati dengan nama maghribi, yaitu jasad, kullu nafsin za'iqatul maut. Karena jasad inilah yang diberi nyawa yang akan mati, maka dia menghadap kepada sifat dohirnya alam, yaitu maghribi. Di balik kiblat itu didohirkan dengan kata Ka'bah, betul. Kalau dizohirkan dengan Ka'bah, berarti zohir bagi diri adalah jasad. Jatuhnya ke amaliyah. Itu kiblat atau arah. Bukan dikatakan Ka'bah segi empat menjadi sembahan, tapi Ka'bah segi empat menjadi sebuah arah. Dan itu dipedomani oleh jasad yang mengarah ke situ, dinamakan kiblat. Yang kedua adalah yang akan beribadah, yaitu disebut dengan ibadah rohani, yaitu marhalah muqarabah. Solat itu perbuatan rohani. Nah, kalau memang ini perbuatan rohani, apa cocok dengan Ka'bah yang segi empat tadi? Sudah pasti tidak pasangannya. Jadi mana pasangannya? Adalah Baitullah. Berarti kalau sudah dinapiskan oleh tangan kita segala zahir, jasad bertemu Ka'bah tenggelam, maghrib tenggelam, mati, maka tinggallah yang berpasangan di situ apa? Diri rohani di dalam Baitullah. Berarti yang di Ka'bah tinggal Baitullahnya, yang di diri tinggal rohaninya. Inilah diri batin di alam batin. Cuma di mana Baitullah itu? Azza'alnaha antakabi'intullahi wil insani. Makom Baitullah itu ada di dada manusia, yang disebut dengan makom derajat. Jadi kalau kita setelah takbir menyingkirkan segala yang batil, tenggelam Ka'bah, tenggelam jasad, lahir kubah, masuklah rohani. Rohani masuk ke dalam Baitullah. Al-Kahfi Said al-Kahfi, yaitu rongga dada yang bulat, dinamakan batinnya Allah atau disebut alam Baitullah. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana masuknya diri rohani ke alam Baitullah. Maka kita tutuplah dengan telapak tangan kita, zahir dan batin, Asmaul Husna, yaitu menatap, menyaksikan kalau rohani ada di dalam alam Baitullah. Setelah itu kemana dia menghadap rohani itu? Inilah dia menghadap kepada rumahnya Allah. Mana rumahnya Allah? Qalbi mu'mini
Baitullah, yaitu hati halusnya manusia yang berilmu itu adalah rumahnya Allah. Berarti rohani di depannya ada alam azali, alam sifat, zat, yaitu khalwi. Makanya huruf ya itu titiknya dua, karena ada dua wujud yang menyembah dan yang disembah. Makanya huruf to itu titiknya dua. Kenapa? To itu artinya kodrat hijahiyahnya ibadah. Contoh apa? Semua ibadah namanya to awalnya. Ta'lim, tawasulan, tadabbur, tausiyah, takarub, semua to. Talqin, tahrim, apa saja namanya ibadah to. Lambangnya adalah yang menyembah dengan yang disembah. Wujud Tuhan, wujudlah diri. Makanya titiknya dua. Siapa wujud diri? Wujud diri adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan wujudnya dari diri. Makanya titiknya dua. Jadi kalau kita memang sudah rohani berpijak di alam Baitullah, terbukalah liga Allah yang dinamakan dengan khalbi. Nah, inilah jaraknya sangat dekat sekali, yaitu dari alam qalbi, dari Baitullah menuju alam qalbi. Di dalam Baitullah sudah berdiri batin Allah, disebut dengan diri batin di alam batin. Jadi zahir putus. Kalau kita tidak larikan mikhrotnya seperti itu, berarti tidak cocok solat dengan alamnya. Kalau solat dia punya alam sendiri. Shin, la, to. Shin manusia, la itu alam, to itu ibadah. Mana alam ibadah? Itulah dikatakan wujud Baitullah, tempat berkumpulnya yang hidup dan nafislah yang mati. Kalau sudah rubuh Ka'bah dengan jasad, berdirilah Baitullah dengan rohani. Itu baru namanya marhalah muqarabah. Iya, pada saat ini yang harus menjadi perhatian, bagaimana kita melanjutkan setelah kiblat itu bertemu dengan yang dituju. Jangan hanya nyangkut di kiblat. Masa kita solat menghadap Allah dibayangkan Ka'bah segi empat, ya? Tuhan ini bukan kelihatan seperti semen begitu, tapi apa yang dimaksud beribadah menuju yang hakikat. Nah, pelaksananya siapa? Itulah rohani. Maka disebut solat ini marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Ya, kalau dia perbuatan rohani sambil tidur, sampai duduk, sambil apa aja tuh bisa. Yang penting jangan melihat yang nyata tadi. Kalau melihat yang nyata berarti jatuhnya ke amaliyah. Ya, kena pasangan Ka'bah adalah mubarakah. Mubarakah itu tubuh. Tapi kalau kita beribadah marhalah muqarabah. Muqarabah itu rohani. Jadi pasangannya adalah Baitullah, alam batinnya Allah, atau disebut Syahudul Kafi. Makanya Kafi itu surah Al-Kafi itu tengah-tengah Al-Quran, karena dia berupa goa atau berupa sebuah liga Allah pada dada kita. Makanya tangan dilipat di dada itu, karena disitulah kita mengadakan membatasi dunia atau zahir dengan batin tadi. Mohon izin bertanya Bu ya, tentang cara meningkatkan nilai-nilai ibadah Bu ya. Iya, meningkatkan nilai atau kualitas ibadah itu dengan meningkatkan kualitas diri dengan mentadabur hakikatnya.
Kita pelajari seluruh yang hakikat di dalam syariat. Karena syariat itu adalah isyarat. Diangkat tangan. Ini kita tanyakan, kamu angkat tangan apa mengangkat takbir? Yang gitu. Tahu nggak beda mengangkat tangan dengan mengangkat takbir? Nah, itu bedanya. Kalau mengangkat tangan itu syariatnya isyarat. Ya, itu isyarat. Karena tanpa tangan juga bisa takbir diangkat. Ya kan? Nah, gitu. Jadi itu dengan kita meningkatkan nilai itu dengan memahami lebih hakiki. Karena sholat ini sebagai gitu juga diri. Kalau kita tahu semua lapisan yang dijadikan sebagai penyembah itu 7 lapisan. Seperti surat Al-Fatihah itu sebagai umul sifat. Artinya ada 7 pemahaman di dalam satu perintah. Nah, makanya barang siapa yang bisa menggali maka dialah yang akan beruntung. Nah, ini yang kita dengar di surat Al-Mu'minin. Al-Mu'min, afqalala fil mu'minin, ya, allazihum salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam salatnya. Beruntunglah orang yang berilmu. Rugilah orang yang enggak berilmu, kan gitu. Bukan ini yang salah, ini yang benar. Semua perbuatan kepada Allah itu benar. Tetapi kebenarannya inilah yang akan membawa peningkatan derajat. Paham? Nah, kalau selama ini apa? Kita hanya bagaimana menyodorkan jasad ini bisa menyembah Allah. Ya enggak bisa. Allah enggak ada jasadnya. Ya. Kulit bagi Allah bukan seperti kulit kita, kan gitu. Tubuh lahu, laha, lahi itu beda. Lahu pada Allah, laha pada Adam, lahi pada Muhammad. La ilaha lahi illallah itu beda. Jadi kita harus tahu satu-satu kodratnya gitu. Jadi lapisan-lapisan, contohnya mana lapisan yang bisa bertemu dengan manusia? Ini jasad. Mana lapisan yang bisa bertemu dengan zatnya Allah? Ini rohani. Dan mana lapisan kepada yang bisa bertemu dengan Allah? Itu nyawa batin. Jadi mana diri demi diri, lapisan-lapisan diri yang akan bisa dibawa? Dan mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah kalau kita bawa solat? Dan bagaimana menjalankan diri yang mana? Kalau Allah katakan dia di dalam diri yang mana yang bisa menerima Allah? Dan itu semua diri dibungkus oleh jasad. Nah, kalau kita beli rokok, ngisap bungkusnya atau ngisap rokoknya? Nah, berarti kita melihat bungkus tapi tidak menghisap rokok, menghisap bungkus. Sama seperti kita syariat dengan hakikat ini, seperti pisang. Kita mau makan pisang, apa kita makan dengan kulitnya? Makan pisang pakai kulitnya enggak? Tidak. Terus kalau saya dibelikan orang pisang tanpa kulit, mau juga makannya? Pisang dibelikan tanpa kulit, mau enggak? Semua enggak mau juga. Tapi kalau makan pisang mau kan? Nah, begitulah berilmu. Ya. Ada yang harus diimani, ada yang harus beriman. Apa yang beriman? Rohani. Apa yang diimani? Jasmani. Apa yang diimani maksudnya jasmani?
Kalau kita berdiri, apa yang diimani dalam diri? Kalau kita ruku, apa yang diimani saat ruku? Kalau sujud, apa yang diimani pada sujud itu? Yang beriman, siapa yang sujud? Begitu kan? Nah, itu yang beriman. Nah, maka dipisahkanlah mana af'alullah, mana fi'ilullah, mana gerak yang digerakkan Allah, mana yang menggerakkan. Itu beda. Itu yang dikatakan rukun dan rakaat. Mana yang rukun itu yang menggerakkan, mana yang rakaat itu yang digerakkan.